Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD meminta Bareskrim Polri mempercepat proses hukum pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Hal tersebut diungkap setelah Mahfud melakukan rapat koordinasi dengan Bareskrim Polri, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Gubernur Jawa Barat. Permintaan tersebut dilayangkan Mahfud karena menurutnya ada tindak pidana lain yang turut dilaporkan, yakni dugaan tindak pidana umum dan khusus kepada Panji Gumilang. Kemudian meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri adalah laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu misalnya pencucian uang. Kalau tindak pidana umum itu misalnya pemalsuan, penggelapan, pencaplokan, dan macam-macam lah transaksi-transaksi. Ada juga tindak pidana khusus selain pencucian uang, korupsi barangkali karena menyangkut penyalahgunaan dana negara, supaya itu dipercepat paralel dengan yang sekarang sedang berjalan. Sebelumnya diberitakan Polri telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penodaan agama. Dito Rosito, Garuda TV melaporkan. Korps Lalu Lintas Polri mengubah pola ujian praktik pembuatan surat izin mengemudi bagi pengendara sepeda motor atau SIM-C. Pola ujian baru praktik SIM-C berlaku mulai tanggal 7 Agustus 2023. Apabila sebelumnya salah satu lintasan yang harus dilewati pemohon SIM berbentuk angka 8, saat ini pola yang dilewati menjadi bentuk huruf S. Metode ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada sebelumnya. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Polisi Firman Santiabudi mengatakan bahwa perubahan ini merupakan improvisasi dari evaluasi masyarakat. Penyederhanaan ujian ini bukan mempermudah, artinya menghilangkan ujian kemudian kita berikan SIM, itu sama saja dengan saya mendorong rekan-rekan yang tidak berkompeten untuk berada di jalan. Itu calon korban pasti, atau untuk calon tersangka pada sebuah kecelakaan lalu lintas. Ya, nah ini yang penting. Sisi edukasi kita kedepankan, kemudahan kita evaluasi, dan ini sudah hasil masukan dari beberapa pakar dan beberapa negara. Juga tidak seluruhnya menggunakan angka 8, tapi ada huruf S. Jadi kita coba akomodir apa yang menjadi perbandingan tadi. Nah, namun teman-teman nanti jangan sampai ada yang tidak terinformasikan bahwa Pak, kok di daerah sana beda. Setidaknya ada beberapa hal yang diuji dalam praktik ujian tersebut, seperti mengendarai sepeda motor di jalan lurus, mengenalkan pengendara dengan marka kuning yang biasanya berada di persimpangan, tikungan tajam, dan situasi menghentikan kendaraan yang tepat. Korps Lalu Lintas Polri juga menghimbau masyarakat untuk mempelajari materi uji teori SIM sebelum melakukan ujian. Kisi-kisi materi ujian teori tersebut dapat diakses melalui e-book yang tersedia di situs milik Korps Lalu Lintas Polri, maupun buku fisik yang bisa didapatkan di Satpas. Fania Genia, Budi Wiro, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Ayo coba.